Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Setelah gagal menemukan Song Yan di rumah pamannya, Sukin melanjutkan kehidupan seperti biasa. Sebenarnya, dalam seminggu ini merupakan hari libur kota. Namun, karena bagian gawat darurat tetap beroperasi seperti biasa, Sukin tidak mendapat libur sama sekali. Hari libur pun berakhir, namun terjadi sebuah kecelakaan yang diakibatkan karena banyak hal yang berlebihan terjadi selama hari libur tersebut. Salah satu contohnya adalah minum yang berlebihan. Saat larut malam, panggilan darurat 110 masuk, dan beberapa saat kemudian sepasang pria dan wanita mabuk dikeluarkan dari ambulan. Pasangan itu mengalami mabuk berat. Kedua pasangan tersebut dibaringkan di ruang rawat dan kemudian Sukin masuk untuk melihat. Setelah melihat kondisinya, Sukin meminta perawat untuk mengukur tekanan darah pasangan tersebut. Saat pemuda itu mengoceh kepada pasangannya, tiba-tiba dia melirik Sukin dan berkata, "Kakak Angel, kamu terlihat sangat cantik." Ocehan pemuda itu langsung dipotong oleh pasangannya, sambil menunjuk dan tertawa dia berkata, "Kamu bodoh. Kamu terlalu mabuk. Jelas-jelas malaikat adalah diriku." Pemuda itu tidak terima dikatakan mabuk, kemudian dia berkata, "Kamu sialan yang sedang mabuk. Aku tidak akan mabuk meskipun meminum 1000 gelas." Sang gadis pun menyahut lagi, "Diam. Cepat cium aku, dan aku akan merubahmu menjadi batu." Pemuda itu sangat bersemangat dan langsung bangun dari tempat tidur. "Ayo, akan aku cium kamu. Jika aku menjadi batu, aku akan langsung menjadi seorang cucu laki-laki." Para perawat berusaha keras menahan keduanya di tempat tidur. Sukin melihat keduanya dan menjelaskan kepada perawat, infus pemantauan rutin sudah cukup. Setelah menutup buku diagnosa, dia menyimpan pena dan meninggalkan ruang observasi dan Xiao Nan mengikutinya. Sukin bertanya, apakah kedua orang ini saling mengenal? Xiao Nan menjawab, "Saya tidak tahu, saya hanya menemukan pasangan ini berpelukan dan berguling bersama kemarin, dan tempat tidur dipenuhi dengan urin." Sukin berkata dengan ringan, negara seharusnya tidak memberikan liburan. Hewan seperti manusia tidak mengerti pematangan begitu mereka bebas. Xiao Nan dengan diam mengingatkannya, "Dokter Su, maka kita tidak akan punya liburan, dan kemudian kita akan menjadi kelelahan." Sukin berpikir sejenak dan berkata, "Oh, saat ini pukul 2 dini hari." Sukin, beberapa ahli bedah lainnya, dan beberapa perawat berdiri di bawah cahaya putih terang di ruang konsultasi, melihat ke arah yang sama, dan semua orang mengerutkan kening. Seorang pasien pria terbaring di tempat pemeriksaan, wajahnya memerah, kakinya ditekuk, dan tabung baja pendek dengan diameter dalam yang sempit diletakkan di alat kelaminnya. Setelah konsultasi awal, pasien tersebut mengakui bahwa karena dorongan fisiologis, dia memasukkan kemaluannya ke dalam tabung pendek untuk mencari rangsangan, namun setelah beberapa lama tidak dapat mengeluarkannya. Kemaluan itu tidak bisa melemah karena tekanan dan kemacetan, dan itu sudah berdiri selama beberapa jam. Pasien tersebut menangis terus-menerus dan berkata, "Saya harus diselamatkan. Dokter, saya belum punya anak. 9 generasi belum berlanjut, hidup ini tidak bisa dihabiskan. Apakah kamu tidak memperhatikan kelanjutan 9 generasi saya?" Kemudian, Sukin dan mereka mencoba memberikan beberapa suntikan setelah konsultasi. Namun, benda itu tidak melembut, dan tidak mungkin mencoba menarik tabungnya. Pasien tersebut terus menangis dan melolong di tempat. Dalam kebimbangan, Sukin berkata, "Panggil pemadam kebakaran." Tiba-tiba banyak orang kaget dengan perintah itu. Sukin tersadar dan dia berbicara menambahkan, "Mereka memiliki alat profesional. Seperti alat pembantu tangan anak-anak yang terjepit di mainan, kaki orang dewasa yang terjepit di pintu berputar, dan jari yang terjepit. Pemadam kebakaran dapat melepaskannya dengan alat cincin kecil. Mereka juga bisa menangkap ular dan hewan liar." Mata semua orang terbuka lebar. Pasien tersebut masih ikut campur dan mengejek, "Sialan, siapa orang bodoh yang akan mengunci kakinya di pintu berputar?"
Sukin langsung memberinya pandangan merendahkan dan kemudian berpaling untuk memerintahkan Xiaonan pergi untuk menelepon 119. Dokter Li mendesah, aku belum tahu bahwa pemadam kebakaran bisa melakukan ini. Sukin berkata, pemadam kebakaran juga luar biasa. Ketika dia melihat mata semua orang, dia mengubah kata-katanya, profesi itu yang membuka cakrawala pikiran. Tidak lama kemudian, sebuah mobil tiba. Sukin melihat sekelompok pria keluar dari mobil melalui jendela kantornya. Kali ini, mereka mengenakan seragam oranye, tidak seperti warna biru tenang dari pemadam kebakaran. Oranye ini terlihat sangat cerah di malam hari. Dia tidak melihat yang mana Song Yan. Mungkin seragamnya terlalu seragam. Ketika pemadam kebakaran datang ke ruang konsultasi, tidak ada Song Yan di antara sekelompok wajah asing tersebut. Setelah Sukin memperkenalkan situasi, dia bertanya, tim pemadam kebakaran mana kamu berasal? Orang itu menjawab, Shilitai. Sepertinya bukan giliran tim Song Yan. Ya, 24 jam pelayanan, siapa yang akan bekerja 24 jam penuh? Sukin bergumam dalam hati, kemudian dia mundur dengan diam, memandang keluar pada kendaraan penyelamat di luar jendela. Dia juga tidak akan berada di sana. Tang bulat, tang potong, alat poles listrik. Para pemadam kebakaran menghabiskan 1,5 jam. Dan akhirnya berhasil melepaskan tabung baja pendek yang dikenakan pria itu, dan pria itu diserahkan kepada dokter untuk perawatan lebih lanjut. Ketika urusan selesai dan si korban ingin berterima kasih kepada para pemadam kebakaran, tim sudah mundur. Dalam sekejap mata, langit sudah terang di luar. Saat ini, di markas, Song Yan sedang membawa para perwira dan prajuritnya dalam sebuah kelas pelatihan. Seperti pepatah lama yang mengatakan, karma baik tercapai melalui kerja keras dan ketekunan. Tidak peduli seberapa baiknya Anda akan berkarat jika Anda tidak berlatih selama 10 atau 8 hari. Sekali api berkobar, bahkan kesalahan kecil pun bisa fatal. Jadwal pelatihan yang dirumuskan oleh skuadron pemadam kebakaran sangat ketat, dan pelatihan fisik, pelatihan keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan psikologis semuanya bervariasi. Song Yan juga adalah seorang kapten yang sangat tegas. Dia biasanya bisa tertawa dan bercanda, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan orang lengah dalam pelatihan. Anggota tim telah lama terbiasa dengan gaya kepemimpinan Song Yan, dan mereka tahu bahwa hidup mereka layak mendapat belas kasihan mereka sendiri, sehingga mereka berlatih lebih keras daripada yang lain. Saat kembali ke detasemen untuk mengikuti kompetisi, para perwira dan prajurit pemadam kebakaran dari skuadron 10 Mile Taichung semuanya unggul. Konten latihan hari ini adalah memanjat dinding eksternal dan tali penurunan. Para pemain dibagi menjadi 2 kelompok dan berkumpul di gedung pelatihan. Salah satu dari mereka pertama-tama memanjat bebas, atau membalikan atap dengan bantuan pipa pembuangan atau kotak AC, perisai hujan, mengikat dan menjatuhkan tali pengaman. Naik ke lantai atas, kedua pria itu mengikat manekin seberat 50 kg pada tubuh mereka, lalu dengan cepat turun ke tanah. Begitu berulang-ulang, menghitung 10 kali perulangan grup. Setelah satu grup berlatih selama istirahat 10 menit. Lanjutkan ke kelompok berikutnya. Song Yan dan Yang Chi berlatih bersama. Yang Chi memanjat lantai atas dan melemparkan tali ke bawah. Song Yan menarik tali dan melangkah di atas dinding untuk mencapai puncak gedung dalam waktu 10 detik, dan tepat di atas pagar. Yang Chi berkata, Kak Yan, dengar dari Xiao Fei, mereka pergi ke Akademi Militer 3 pagi ini. Hal aneh tentang memasukkan pipa baja ke alat kelamin umum sudah pasti menyebar ke seluruh tim. Takutnya orang-orang di skuadron sekitarnya tahu juga. Pada akhirnya, mereka adalah anak muda yang penasaran yang tidak bisa menahan mulut mereka. Jadi kenapa? Song Yan berbicara dan dengan cepat mengambil manekin kemudian mengikatkannya di sekitar pinggang. Kelompok ketiga telah berlatih, Song Yan berkeringat di kepala, kaosnya basah dan melekat pada tubuhnya. Yang Chi juga mengusap keringat di wajah dan membawa seorang manekin di punggungnya, kemudian dia berkata, mereka juga bilang bahwa mereka bertemu dengan seorang dokter cantik yang bertemperamen dingin. Semua orang mengatakan mereka akan pergi kepadanya ketika mereka cedera nanti. Apa aku boleh melukaimu sekarang? Song Yan meliriknya sambil tersenyum. Jangan. Yang Chi tertawa. Song Yan bangkit dan kembali ke pagar, meraih tali, dan berputar serta melompat keluar dari dinding. Yang Chi berbalik dan menginjak dinding sambil berkata, Kakak, apakah kamu mengenal dokter itu?
Aku merasa waktu terakhir kali aku melihatnya. Song Yan kemudian menggeretakkan giginya, dan menunjukkan mata yang menakutkan. Yang Ci berkata dengan gemetar, apakah dia mantan pacar kamu? Song Yan langsung menendangnya dengan satu kaki. Yang Ci berteriak, tergelincir setengah meter ke bawah dan mengencangkan tali lagi, kain karung berayun di dinding. Aku salah. Yang Ci berteriak. Namun Song Yan menendang lagi. Yang Ci menjerit, aku salah. Aku salah. Song Yan mengencangkan rahangnya dengan keras dan menundukkan kepalanya. Yang Ci akhirnya jatuh dan terjatuh di atas matras dengan bunyi gedebuk. Song Yan melemparkan pandangan padanya, meraih tali, dan melangkah turun dari gedung dalam waktu 3 atau 2 kali loncatan. Di paruh pertama Agustus, cuaca panas telah berlalu dan sudah lebih dari separuh liburan musim panas, seperti orang mabuk di rumah sakit, perkelahian sengit dan panas, dan perdarahan lambung akibat makanan pedas dan minuman keras. Jumlah pasien semacam ini mulai menurun. Sukin bekerja setiap hari dan akhirnya pulang untuk melihat orang tua dan teman-temannya. Selama waktu itu, dia pergi minum teh dengan Fu Wenying. Duduk di hadapan meja teh adalah orang yang sama elegan seperti Fu Wenying, seorang anak laki-laki tampan seumur Sukin. Sukin berperilaku seperti anak perempuan yang sempurna dalam hati Fu Wenying, cantik, segar, lembut, dan sopan. Di dunia Fu Wenying, aturan-aturannya sederhana. Cinta dan kasih sayang, hati dan bisa tumpah. Pernikahan sendiri, hanya kemungkinan pernikahan yang kuat dan hak untuk dipertandingkan, tidak pernah bisa melintasi lingkaran dan kelas, sama sekali tidak. Hal ini berlaku untuk Meng Yanchen dan Xiao Yixia. Seperti halnya untuk semua orang yang mereka kenal sejak kecil. Sukin juga dengan tenang menerima gagasan orang tuanya. Sejak kecil, dia telah menikmati kenyamanan dan kebebasan yang dibawa oleh kekayaan dan hak istimewa yang berlebihan, seperti balon madu yang besar, dia tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Pada hari itu, para pemuda yang ditemuinya tidak menunjukkan kesan baik pada Sukin di tempat. 2 hari kemudian, Sukin mengirim pesan singkat untuk bertemu dengannya. Namun, Sukin duduk dan memanggilnya pergi dalam pertemuan mendadak. Kemudian tidak ada kontak lagi. Diperkirakan kondisi pihak lain sangat baik dan ada banyak pilihan. Sukin sama sekali tidak khawatir. Dan seketika melupakannya. Sebaliknya, ketika dia pergi bekerja setiap hari saat dia datang ke rumah sakit dan pulang dari kerja, dia melihat hidran pemadam di lorong, dan tidak bisa tidak berpikir selama 1 detik. Tapi dia selalu tenang dan tidak pernah keberatan. Suatu hari segera setelah pulang kerja, dia menerima panggilan dari Xiao Yixia dan diajak pergi. Ulang tahun pertama pembukaan bar miliknya, Chang. Sukin tiba sebelum Meng Yanchen. Ketika dia menemukan Xiao Yixia, dia sedang duduk di dek dan berbicara dengan seorang pria. Dia melihat Sukin datang dan mengangkat tangannya untuk menyapa. Ketika pria itu berbalik, ternyata itulah anak lelaki dari kencan buta Sukin, Jiang Yu. Jiang Yu agak terkejut ketika melihat Sukin. Dalam waktu 1 detik dari pandangan singkat satu sama lain, mereka mencapai kesepakatan yang tidak terucapkan. Xiao Yixia tidak tahu bahwa keduanya memiliki sejarah seperti itu, dan dia memperkenalkan dengan hangat, ini adik perempuanku, Meng Qin, ini temanku, Jiang Yu. Jiang Yu bertanya, apa yang kamu lakukan saat ini? Sukin meliriknya dan menjawab, dokter. Dokter pasti sangat sibuk? Datang ke sini bermain. Dan tidak akan dipanggil pergi secara mendadak? Pertanyaan ini agak bermakna. Sukin meliriknya lagi. Yang terakhir tersenyum dengan sopan. Xiao Yixia menyela, aku bilang sebelumnya, dokter terlalu lelah. Biarkan dia pergi bekerja di Universitas Kedokteran, lebih mudah, tapi tidak didengarkan. Sukin membuka botol air mineral dan berkata, aku tidak ingin melakukan apa-apa selain mengambil pisau bedah. Lalu, hanya menuangkan air ke dalam cangkir anggur, matanya sedikit menyipit dan melihat noda air kecil di dasar cangkir. Sukin memanggil pelayan, mohon ganti cangkir. Jiang Yu tidak mengerti. Oleh karena itu, Xiao Yixia berhenti dan harus bertanya dengan jelas, tunggu, apa yang salah dengan cangkir ini? Sukin mengarahkan padanya. Dan Xiao Yixia melihatnya dengan lama sebelum melihat dengan jelas, dan menghela nafas. Tidak tahan dengan kebersihanmu, apakah matamu mikroskop atau apa? Mengapa segala sesuatu terlihat kotor di depanmu? Sukin menghiraukannya. Dia mengganti cangkirnya dan memeriksanya lagi.
dia masih tidak puas dengan kebersihannya. Dia meminta sebatang sedotan dari pelayan, mengambil sedotan itu dan mengusapnya dengan tisu sebelum memasukkannya ke dalam cangkir untuk diminum. Setelah menyaksikan rangkaian tindakan ini, Jiang Yu agak sulit dipercaya. Setengah detik kemudian, dia menundukkan kepala dan tersenyum lagi. Xiao Yixia berkata, "Dengar, ibunya dan ibumu mengatur kencan buta untuk kalian?" Jiang Yu mengambil gelas dan meminumnya. Sukin menjawab, "Iya." Xiao Yixia bertanya lagi, "Apakah dia menarik?" Gelas anggur Jiang Yu bermain pelan di tangannya. Sukin menjawab, "Saya sudah pernah melihatnya sebelumnya dan saya tidak punya kesan." Jiang Yu melihatnya dan segera mengalihkan pandangannya. Meng Yanchen datang dan memukul bahu Sukin. Yang terakhir duduk di dalam dengan alami dan memindahkannya ke tempat duduknya. Jiang Yu melihat Sukin, lalu Meng Yanchen. Dan akhirnya tersenyum dan menyapa Meng Yanchen. Ternyata mereka berdua saling mengenal. Ini adalah kenalan, tetapi Sukin tidak tahu. Ketiga orang tersebut berbincang-bincang tentang bisnis, dan Sukin menggigit sedotan untuk minum air. Sampai pada suatu saat, Xiao Yixia menjawab telepon dan mengatakan inspeksi kejutan kebakaran. Dengan kata kebakaran, Sukin tiba-tiba sadar, dan menemukan bahwa sekitarnya sangat bising, dan suara bernyanyi dari penyanyi tidak jauh dari sana, angsa liar yang kembali, dengan punggung menghadap laut, sepanjang jalan ke utara, melewati awan. Sukin mengangkat kepala, lagu ini bagus. Xiao Yixia pergi, dia meletakkan cangkirnya dan berdiri, aku akan pergi ke sana dan melihat. Meng Yanchen dan Jiang Yu tetap di tempat mereka minum dan tidak ikut dalam kegembiraan. Sukin melihat Xiao Yixia Fei dengan cepat berlari keluar dari area sofa dan berjalan melalui lantai dansa di luar dan menghilang. Dia mengikutinya dengan erat, kerumunan di lantai dansa penuh sesak, dan kerumunan bergoyang perlahan dengan musik. Penyanyi utama dengan rambut panjang di atas panggung memegang gitar, dan suara itu seperti senar. Kekasihku, tunggu di padang rumputku, tunggu dengan tenang, matahari menembus kegelapan. Dalam sekejap tanpa peringatan, Sukin melihat para pemadam kebakaran melintasi lantai dansa di celah-celah dengan bayangan yang berkedip, mengenakan pakaian berwarna hijau pinus. Satu pemadam kebakaran, dua pemadam kebakaran, melintasi lorong. Sukin tidak berpikir, berlari masuk ke dalam kerumunan yang menari dan cahaya yang berputar-putar, dan berlari ke arah mereka. Bayangan itu bergoyang dan berdansa dengan lagu, panah waktu, membakar langit, membakar harapan, tetapi tidak dapat mengejarnya. Sukin membuka jalan melalui kerumunan, berjalan melewati sudut, dan membungkuk ke dalam lorong. Menir Bar mengumpulkan beberapa pemadam kebakaran dalam inspeksi kejutan. Seorang pemadam kebakaran melewati Sukin dengan cepat dan berlari ke sosok tinggi. "Kapten!" Pertuturan di belakang Sukin tidak bisa didengar dengan jelas, bar terlalu bising, dan penyanyi berteriak sembarangan, "Di mana ada hati, di mana rumah impian, di mana impian dikuburkan, adakah bunga mekar ke samudera?" Sukin berdiri di tempat yang sama, detak jantungnya terpicu oleh nyanyian keras, dan dia melihat bahwa mereka akan pergi. Akhirnya dia melangkah maju dan menarik baju di bagian bawahnya. Dia berdiri selama 1 detik dan perlahan-lahan berbalik. "Apa?" Pihak lain terlihat bingung. Dia mengaku bahwa wajahnya bahkan tidak terlihat seperti Song Yan. Sukin melepaskan tangannya dan berkata, "Saya mengenali orang yang salah." Dia sangat tenang dalam hatinya saat dia kembali dengan siluet gelisah dan sepi yang sama. Di lantai dansa, seseorang memukul dan menabraknya. Sukin kembali sadar, dan mendengar penyanyi berteriak dengan penuh duka, "Kembalilah padanya!" Setelah raungan itu, musik tiba-tiba berhenti, dan dunia tiba-tiba terdiam sejenak. Di dalam keheningan singkat ini, Sukin mendengar suara hatinya dengan jelas, dia akan mencari Song Yan,